dengan Bidan Eca. Mari masuk. Iya, selamat pagi Bu Bidan. Pagi Bu Bidan. Ibu Bidan silakan duduk dulu ya. Iya. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, gini Bu Bidan, kan kemarin saya terlambat datang. Iya. Pas Ibu Bidan memberikan penjelasan mengenai komunikasi, informasi dan konseling tentang advokasi. Iya betul. Jadi maksud kedatangan saya ke sini karena saya kemarin terlambat datang, mau minta lagi penjelasannya seperti apa mengenai materi yang Ibu Bidan sampaikan kemarin, begitu. Oh, seperti itu ya. Iya. Kemarin alasannya terlambat datang kenapa Ibu? Karena kemarin saya masih ada dinas Ibu di rumah sakit. Oh, jadi kemarin dinas pagi. iya, jadi agak terlambat untuk datang. Begitu. Iya. Baik. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu Ibu ya. Ya. Kemarin kan kita adakan rapat supaya kita mengetahui penjelasan tentang komunikasi, konseling, dan informasi tentang advokasi agar kita dapat menjalankan suatu penyuluhan atau program dengan terencana dan hasilnya dapat memuaskannya. Dalam waktu dekat ini kan kita mengadakan penyuluhan advokasi dan KIE tentang masalah pada remaja, yaitu pada anak SMP, tentang masalah penyakit menular seksual dan pergaulan bebas dan seks bebas juga ya. Maka dari itu kita kemarin sebelum melakukan penyuluhan kita adakan pembahasan dulu. Kan kelompok ini sudah dibentuk ya? Iya, sudah. Jadi kita adakan pembahasan sebelum kita turun melakukan penyuluhan, kita harus pahami terlebih dahulu apa itu komunikasi, informasi dan konseling tentang advokasi. Mohon izin Ibu Bidannya, saya jelaskan terlebih dahulu ya, saya jelaskan ulang. Adapun pengertian dari advokasi yaitu untuk proses komunikasi yang terencana untuk menangani hubungan dan keputusan untuk pemecahan suatu masalah ya. Kemudian langkah-langkah yang harus dipahami tentang advokasi itu meliputi analisis situasi, kemudian analisis stakeholder dan penetapan tujuan advokasi serta penyusun rencana dan persiapan kegiatan advokasi, monitoring dan evaluasi penguatan. Gitu ya. Seperti itu ya. Adapun prinsip advokasi yang harus dipahami juga yaitu evidence based, kemudian manfaat, transparan, kemudian akuntabel dan tidak bergantung kepada pengaruh luar, diskriminatif, netral dan tidak menghakimi ya. Kemudian kita harus membangun strategi juga tentang advokasi yaitu objektif, audiens, kemudian pesan pembawa, pesan itu harus jelas dan penyampaian serta sumbernya juga harus jelas ya. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi tentang advokasi itu dipercaya atau kredibel, kemudian layak atau visible, dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau relevan, serta penting atau urgen, prioritas tinggi atau high top priority. Untuk bisa menjadi seorang advokator, kita harus mampu mengenali masalah, kemudian mengenali isu terkini, memahami kebijakan pemerintah, dan mengenali interest sasaran advokasi itu sendiri atau biasa disebut dengan stakeholder ya. Mengulas informasi kaitannya dengan sumber informasi, kemudian menguasai teknik komunikasi, menjawab pertanyaan dan komentar stakeholders berdasarkan data yang akurat ya. Begitu dari itu ini Bu. Kemudian ada pun tata cara dalam melakukan advokasi yaitu melalui dengan cara lobby, kemudian presentasi, debat, negosiasi, dialog dan petisi resolusi. Jadi pembahasan tentang konseling, informasi, komunikasi tentang advokasi seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, baik. Jadi nanti ini semuanya ini dipraktekkan ketika kita penyuluhan nanti ya Bu? Iya, langkah-langkahnya harus diikuti, harus dipahami terlebih dahulu tentang advokasi, kemudian syarat langkah-langkah
harus minta izin di sektor pemerintahan untuk melakukan penyembuhan, harus berkoordinasi terlebih dahulu apakah kita bisa melakukan penyembuhan atau dengan kata lain kita izin lah untuk menjalin kerjasama. Gitu ya Bu. Kita bisa melaksanakan penyembuhan di tempat itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya Ibu, kita dalam menjalankan penyembuhan ini tadi kan kita disuruh pahami tentang pengertiannya, tata caranya, langkah-langkahnya, dan syaratnya itu kita harus pahami, mampu memahami atau menjalankan tentang komunikasi. Artinya kita harus mampu menjalin komunikasi antara satu sama lain, yaitu antara petugas kesehatan dan sasaran yang dimaksud. Kemudian memberikan informasi yang jelas kepada sasaran yang dimaksud agar informasi yang diberikan itu dapat diterima dan dapat dipercayai kebenarannya, ya. Kemudian melakukan konseling itu kayak itu tadi, kita berikan penyuluhan. Apabila ada yang tidak sesuai, kita bisa meyakinkan sasaran kita agar bisa dipercaya dan bisa menjalankan sesuatu yang harusnya dijalankan, seperti itu ya. Oke, baik Bu. Tapi nanti materinya itu soal penyuluhan kemarin apakah boleh saya minta Bu? Oh boleh Bu Bidan. Oh iya, nanti tolong Bu Bidan nanti saya kirimkan lewat WA biar saya print kali ya. Nanti saya kirim dalam bentuk file saja ya. Penyuluhannya kan minggu depan ya Bu Bidan? Iya, rencana minggu depan. Nanti sering-sering pantau info di grup saya. Iya, oke, baik Bu Bidan. Ya, mungkin itu saja Bu Bidan ya. Iya, sudah sangat jelas. Saya tunggu saja. Iya, ya. Sudah mau balik ini. Iya, mau langsung ke rumah sakit lagi. Gitu ya. Makasih banyak Bu Bidan ya. Makasih lagi Bu Bidan. Iya Bu.